Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Firdausia, mahasiswa baru jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi keuangan ideal di masa new normal. Apa sih new normal itu? New normal merupakan sebuah keadaan di mana kita harus dituntut untuk bersikap adaptif dan beradaptasi dengan keadaan sekitar seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Seiring dengan kebiasaan yang terus berubah, cara pengelolaan keuangan pun harus juga turut diubah guna menyesuaikan semua kebutuhan yang harus terpenuhi selama masa new normal. Bisa kita pungkiri bahwa semenjak pandemi COVID-19 menyerang, semakin banyak dari kita menghadapi masalah finansial. Tentu dari setiap kita ingin memiliki kondisi finansial yang ideal, bukan? Yang mana semua kebutuhan hidup harus tercukupi. Lantas, bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik di masa new normal ini? Berikut adalah 5 tips yang bisa Anda terapkan. Pertama, yaitu disiplin dalam mengelola keuangan. Kondisi finansial dikatakan sehat apabila jumlah pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka menyusun anggaran perlu dilakukan agar semua kebutuhan pokok terpenuhi hingga bagian khusus seperti investasi. Untuk itu, alokasikan pemasukan Anda sesuai dengan pendapatan yang Anda miliki. 2. Kendalikan hasrat ingin berbelanja. Mengendalikan hasrat untuk berbelanja memanglah tidak mudah, namun Anda harus yakin bisa guna terciptanya kondisi keuangan yang sehat. Kebiasaan berbelanja berlebihan dan konsumtif berpotensi membuat keuangan Anda tidak sehat. Di saat seperti pandemi ini, pada akhirnya mal, restoran, bioskop, dan tempat wisata lainnya akan dibuka untuk umum. Di saat-saat seperti inilah penting sekali untuk mengendalikan diri agar tidak mudah tergiur tawaran promo atau diskonan. Mulai biasakan untuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Anda bisa membuat anggaran belanja dan pastikan tidak menggunakan dana lainnya jika dana belanja Anda sudah habis. Kemudian yang ketiga yaitu hindari hutang untuk barang konsumtif. Kebiasaan konsumtif seringkali didukung dengan kebiasaan berhutang. Sebenarnya, berhutang itu boleh saja asalkan bukan untuk barang konsumtif yang nilainya cepat turun. Jadi, Anda harus bisa membedakan mana barang yang konsumtif dan mana yang tidak, agar bisa membedakan mana yang harus dibeli secara cicil dan mana yang harus dilunasi. Ingat, jika Anda belum bisa membeli barang secara lunas, maka sebenarnya Anda belum bisa membeli barang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu carilah penghasilan tambahan. Demi terciptanya kondisi keuangan yang stabil, tidak ada salahnya jika Anda mulai mencari penghasilan tambahan, terutama bagi Anda yang bekerja pada perusahaan yang cukup terdampak COVID-19. Anda harus tetap berjaga-jaga demi mempersiapkan diri atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi, seperti pemotongan gaji atau dipecat. Anda bisa mulai mencari pekerjaan seperti freelance atau membuka peluang usaha sendiri. Kemudian yang kelima ialah milikilah dana darurat. Sangat penting bagi kita saat-saat seperti ini memiliki dana darurat. Dana yang biasanya kita gunakan untuk berlibur di akhir pekan sebaiknya dialihkan menjadi dana darurat dalam bentuk tabungan maupun investasi. Salah satu cara yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan dana darurat ialah membeli emas. Emas adalah salah satu instrumen keuangan yang cocok untuk menyimpan dana darurat karena emas dapat menjaga nilai uang atau tahan inflasi dan juga mudah dicairkan. Investasi emas selain bisa dilakukan dengan membeli emas dan menyimpannya secara mandiri, Anda juga bisa melakukan tabungan emas. Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan investasi melalui tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian memberikan layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Layanan tabungan emas ini pun tidak hanya di outlet Pegadaian saja, tetapi juga ada di aplikasi Pegadaian Digital.
Selain itu, keuntungan dari tabungan emas pegadaian ini adalah biaya administrasi dan pengelolaan yang dibebankan ringan. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas, order cetak emas, gadai tabungan emas, dijamin karatase 24 karat, harga jual dan buyback yang kompetitif, serta dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram. Jadi, kesimpulannya kita dapat melakukan 5 tips berikut demi terciptanya kondisi keuangan yang stabil. Yang pertama yaitu disiplin dalam mengelola keuangan, yang kedua mengendalikan hasrat untuk berbelanja, yang ketiga menghindari hutang untuk barang yang konsumtif, yang keempat mulailah mencari penghasilan tambahan, dan yang kelima yaitu milikilah dana darurat. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, di mana mengelola keuangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan pada saat seperti sekarang ini. Menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil mutlak harus dilakukan untuk terus bisa menghadapinya. Mulailah belajar dan tidak ada kata terlambat. Pastikan mengelola keuangan Anda lebih bijak. Sekian tips-tips dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.